Ini akan saya rekam sebentar. Baik, gak apa-apa. Bagi teman-teman yang masih kerja off cam gak apa-apa. Untuk yang teman-teman lain bisa dibantu on cam ya. Tuh. Sebentar. Kok di sini nggak kebuka? Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Kita memasuki di web 2 atau tutorial webinar kedua pada malam ini ya, di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Sebelum saya memulai materi pada web ini, saya akan absen terlebih dahulu ya. Nanti bagi yang belum dipanggil namanya bisa langsung komen atau open mic. Saya absen ada ya. Sylvie Melania tadi ada nggak sih? Sebentar, saya cek di Selfie Caroline ada di. Jadi yang ada tolong ini Selfie belum ada. Marangin Storus Sito. Ifta Miftahul Umi belum ada. Ardi Sawanto. Muhammad Zaki Farhan. Rizon Adi Saputra. Belum ada juga. Eva Sari. Andi Sakti Aji. Satrio Laras. Belum juga. M. Nur Faizal Rahmat.
Abelia Putri, Ketut Edias, Febrianti, Muhammad Taufik, Maria Larasati, tadi Maria nih ya. Maria, iya ada lagi Maria. Di sini ini join Maria cuma lagi off cam, lagi kerja. Danang Nur Hadi, Dayal Adam Saputra, Dede Hermawan, Dia Srian Utomo, Kadek Indra Wirawan, Marisa ada juga ini cuman lagi off cam ya sambil kerja. Oh, Dwi Saputra tadi ada nih, oh ada juga lagi kerja juga ini. R. Aji Nugroho, ya lagi nih. Oke. Saya absen aja deh. Sebentar. Teman-teman, yang hadir siapa aja nih? Yang on cam boleh disebutkan namanya. Sambil saya absen berdasarkan tadi ada yang izin juga. Rivaliani, Pak. Siapa? Rivaliani. Rivaliani, oke. Siapa lagi? Maria Larasati, Pak. Ini tadi ada ya. Maria Larasati, oke. Kemudian ini ada laporan tadi. Ada 13 orang nih. Silakan yang ini ya, yang hadir di Microsoft Team ini dari Satrio, Nitriondoko ada tadi, Iftal ada Iftal, Ogi Dwi Saput, Andreas, Zaki, Jivon, Eva Sapitri, ada Andi, Satrio Laras, saya ada nih. Satrio, Ya, oke. Oh Eva tadi ya. Yes, tapi ada Eva Sari apa? Oke, Eva Sari. Iya, Pak, ada. Nanti saya bacakan ya yang hadir ya. Jadi tolong teman-teman didengerin. Bagi yang namanya belum disebut, tolong langsung open mic ya. Nur Faizal Rahman, saya sambil cocokkan yang hadir ini di daftarnya. Dias. Ini Picus Kejati Maluku siapa ini? Atas nama siapa? Andi Sakti, Riva Putri. Andi Sakti hadir ini. Ketut, Febrianti, Maria, Danang, Daya, Dede, Dias tadi ada nggak Dias Rian tadi. Siapa? Oh, ada ya Mas Dias ya? Ada, Dias Pak. dia nih. Siap. Oh iya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam, Pak, karena Nggak masih kerja. apa-apa. Ya. Ini Picus Kejati Maluku atas nama siapa ya? Kadek ada. Marisa, tadi ada Marisa. Hadir, Pak, hadir. Marisa. Oke, ini hadir. Di Nugroho,
Saraswati, Saubil Fahri, Sevia Koralin, Zaneta Putri Gaga ada. Saya panggil lagi nih yang hadir. Teman-teman yang belum kepanggil namanya tolong langsung sampaikan ya. Ya ini yang saya checklist hadir ada pertama Sylvie Melania, ada Trio Andoko, Eva Sari, Andi Sakti Aji, Satrio Laras, kemudian ada Maria Larasati, Dias Rian Utomo, Marisa, Ogi Dwi Saputra, Rivaliani, Sevia Koralin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 seharusnya 12 ini. Siapa satunya belum ya? Sebentar. Ada yang belum dipanggil teman-teman ya? Ini tadi Kejati siapa Kejati ini? Atas nama siapa Kejati ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ini tambah satu lagi nih. Teman-teman yang baru saja hadir, tolong disebutkan namanya siapa ya? Saya absen. Sekarang saya absen. Izin Bapak Andreas Nopanto, Pak. Atas apa, Mas? Andreas Nopanto. Oke, Andreas Nopanto. Ada lagi? Oke. Baik, sambil menunggu teman-teman yang hadir lainnya lagi ya. Ini masih saya di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang hadir. Ini 12 yang tercatat hadir. Sedangkan di yang webinar ini yang hadir anggotanya ada 13. Berarti kurang 1 nama ini. Sepertinya yang atas nama Picus Maluku ini. Atas nama siapa? Belum tahu namanya ini. Ade Sakti Zidan P. Zidan P. Baik, nanti saya di pertengahan sama di akhir saya akan sebutkan lagi absennya ya, karena ini penting banget, penting sekali untuk penilaian teman-teman semua. Jadi langsung saya mulai saja. Untuk materi malam hari ini agak cepat selesai juga teman-teman ya, bisa segera istirahat. Bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Baik, langsung saya mulai untuk materi malam hari ini dengan materi aspek hukum lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah, jadi kita pastinya sudah familiar ya dengan nama syariah, apalagi perbankan sekarang sudah banyak juga perbankan syariah. Perbankan syariah ini adalah segala sesuatu yang mengangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sudah tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008. Bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ada 3 bentuk lembaga yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu yang pertama bank umum syariah, yang kedua unit usaha syariah, dan yang ketiga bank pembiayaan rakyat syariah.
Prinsip bank syariah ini ada beberapa. Yang pertama sidik, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang kedua tablik, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk dan jasa perbankan syariah. Jadi dalam melakukan sosialisasi ini tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah, tapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaatnya bagi pengguna jasa perbankan syariah. Yang ketiga amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau disebut dengan sahibul ma'al. Sahibul mal. Sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi. Yang keempat ada fatonah, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif, sehingga nantinya keuntungan maksimum dapat menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Berikutnya larangan bank syariah. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur, ada apa saja unsurnya, ada 5 ya di sini. Ada unsur pertama riba, itu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan. Prinsip yang kedua yaitu maisir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Jadi yang tidak pasti tidak boleh, ini prinsipnya harus pasti. Yang ketiga garor ya, yaitu transaksi yang objeknya tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Namun kecuali diatur dalam syariat tersendiri itu. Yang keempat haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan yang kelima zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Itu tadi ada 5 prinsip syariah dalam kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan, larangan bank syariah. Berikutnya operasional dan produk bank syariah. Terdiri dari yang pertama ada penghimpunan dana masyarakat, yaitu di dalamnya ada titipan, kemudian ada bagi hasil. Terus operasional yang kedua dan produknya ini adalah penyaluran dana kepada masyarakat, di mana di dalamnya itu terdapat ada bagi hasil, mudharabah, musyarakah, ada jual beli, ada sewa, ada pinjaman kebajikan ya, dan yang terakhir jaminan atau gadai. Kemudian yang ketiga yaitu operasional dan produknya, yaitu berupa jasa lalu lintas keuangan. Di dalamnya ada perwakilan, penjamin, pemindahan utang, imbalan, dan syaraf. Penjelasan berikutnya yaitu penyelesaian sengketa bank syariah. Apabila terjadi sengketa dalam dunia perbankan syariah, pasal 55 di sini disebutkan beberapa hal berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Jadi wewenangnya berbeda ya. Jika ada sengketa terkait dengan perbankan syariah di sini, nanti untuk sidangnya di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Yang kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Jadi fokusnya pada akad ini. Jadi akad ini seperti apa nanti dibedah. Di situ yang akan menjadi acuan penyelesaian sengketa tersebut. Yang ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa sesuai isi akad dapat berupa yang pertama musyawarah, yang kedua mediasi perbankan, kemudian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, Basarnas atau lembaga arbitrase lain, dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Baik, berikutnya yaitu lembaga keuangan syariah non-bank.
Lembaga keuangan syariah non-bank juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah. Yang kedua, manfaat dari lembaga keuangan non-bank untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang pelosok itu memang tersendiri untuk pelayanannya. Kemudian yang ketiga, lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu berupa Baitul Mal wa Tamwil dan Koperasi Pondok Pesantren. Kemudian ada asuransi syariah, ada reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan ada lembaga siswaf. Istilah-istilah akad dalam kegiatan syariah yang akan kita temui nanti, yang pertama ada ijarah, yaitu ijarah yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu. Yang kedua, istisna, yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual yang dibeli oleh pihak pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir ada kafalah, yaitu perjanjian atau akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin pihak yang dijamin kepada pihak lain. Selanjutnya istilah-istilah akad dalam kegiatan syariah dua ini, yang pertama ada mudorabah, yaitu perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Dengan cara pemilik modal akan menyerahkan modal dan pengelola usaha untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Selanjutnya ada musyarakah, yaitu perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Dan yang terakhir ada wakalah, yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa, mewakil, dan pihak penerima kuasa, wakil, dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Sekian untuk penjelasan dari untuk materi malam hari ini. Pastinya rekan-rekan juga ada banyak sekali ya untuk modul atau referensi materi lainnya dari yang terutama di modul BMP dari UT ya, itu teman-teman bisa dibaca di sana, sangat lengkap. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman yang hadir sekitar 13 orang ini, 13 mahasiswa. Ada Mas Trio, Mbak Silvi, belum ada? Pak, permisi saya mau nanya. Saya Marisa. Mbak Marisa. Iya. Oke, Mbak Marisa. Itu apakah bunga bank sama dengan riba itu apa perbedaannya, Pak? Bunga bank dan dengan riba. Riba. Jadi gini ya. Kalau riba tadi sudah jelaskan kan yang di slide keberapa itu. Kalau dalam Islam itu perbedaan bunga bank dan riba memang hampir ada pemahaman yang disamakan, padahal beda. Pandangan yang menyamakan bunga dan riba itu beda. Jadi mayoritas ulama ini berpendapat bahwa bunga bank itu memang termasuk riba. Kalau memang ngomongnya bunga bank, Mbak ya. Karena sudah jelas itu ada dasarnya dalam Al-Qur'an gitu kan. Namun untuk perbedaan sendiri bunga dan riba
ini sebagian Muslim, sebagian cendekiawan Muslim berpendapat tidak semua bank itu identik dengan riba. Jadi riba pada masa dulu itu bersifat memang berlipat ganda, menindas. Sedangkan untuk bunga bank modern ini ada memang dianggap bagian dari sistem ekonomi dan sebagai sistem untuk memang ada regulasi dari bank tersebut. Jadi kalau secara konsepnya Mbak ya, biar gampang dipahami juga. Kalau riba itu, kalau kita ngomong riba ya, itu memang sudah jelas larangan tegas dalam syariat Islam. Kalau bunga bank, itu memang sudah ada ketentuan, jadi ini mekanisme dalam sistem perbankan modern. Itu. Terus untuk yang kedua, kalau riba ini ada tambahan atas utang yang dianggap haram. Jadi ada tambahan atas utang, contoh si A utang ke B, dia utang 5 juta, kemudian ada tambahan sekian, itu dianggap riba. Kalau dalam bank penerapannya itu persentase imbal hasil pinjaman, nah gitu Pak. Jadi dari akadnya kelihatannya akadnya, dan itu pun akadnya jelas tertulis, bukan hanya lisan. Terus kalau riba sendiri itu dipandang sebagai eksploitatif ya. Tapi kalau jadi hanya apa ya? Kalau riba itu orang mikir kan memang sudah jelas-jelas ya riba ya, sudah perman, sudah jelek lah ininya. Tapi kalau bunga bank itu ini kan dinilai sebagai administratif, Mbak, atau bisnis. Jadi di sini kan ada perbankan kan uang bank dia harus juga mengelola sistem perbankan. Di situ ada bunga bank itu dibuat itu salah satunya buat untuk operasional. Dan riba ini memang disebutkan memang dalam konsep agama, kalau bunga bank ini konsep ekonomi dan keuangan. Jadi sementara itu sih garis besarnya seperti itu sih. Mungkin ada yang ditambahkan lagi? Sama ini Pak, perbedaan resiko kredit di bank konvensional dengan resiko pembiayaan di bank syariah. Perbedaan risiko kredit ya Mbak ya? Iya. Di bank syariah sama di bank konvensional. Iya Pak, benar. Kalau biasa kita, kalau memang sekarang kan bank syariah memang masih terbatas Mbak ya. Paling banyak sih di perbankan umum ya, bank-bank konvensional. Lebih ke sini Mbak. Jadi kalau bank syariah kan jelas ada akadnya ya. Kalau bank biasa kan dia biasanya berupa kontrak. Jadi perbedaan utamanya itu kalau bank konvensional ini ya kalau orang bilang sih bahasanya Mbak ya. Cuman kalau kita sebagai akademisi hukum itu harus jelas untuk bahasanya. Jadi perbedaannya itu ini Mbak, dasar hubungannya. Kalau bank konvensional dia tuh dasarnya sudah jelas utang piutang. Kan ada perjanjian kan ya, ada ya perjanjian, namanya perjanjian bank kan ya, perjanjian antara kreditur dan debitur. Kalau di syariah itu namanya akad syariah. Akad syariah. Jadi akad ini kan ada kesepakatan antara peminjam dan peminjam. Kemudian yang kedua itu imbal hasil. Kalau di bank konvensional atau bank umum itu biasanya dia sudah jelas ngomongnya bunga Mbak ya, bunga. Imbal hasil bunga sekian persen. Tapi kalau di syariah itu sistemnya margin atau bagi hasil. Jadi nggak tentu bisa naik turun Mbak untuk persentase, karena kan dia berupa persentase berupa bagi hasil. Tapi kalau bunga sudah paten sekian bunganya. Tuh. Terus kalau dari segi lainnya ada dari segi risiko usaha, itu kalau bank konvensional dia itu aturannya ditanggung nasabah kalau jika jadi suatu dalam risiko usaha tersebut. Kalau dalam bank syariah ditanggung bersama. Ada lagi yang fatal ini biasanya kalau dalam bank konvensional dia kalau terjadi risiko bank itu kan gagal bayar. Tapi kalau di bank syariah itu gagal bayar plus risiko usaha. Jadi memang barang-barang semua ditanggung bersama, Mbak.
Terus kalau pendekatannya memang kalau bank konvensional ini antara kreditur dan debitur, jadi paten sudah mengikat antara kreditur dan debitur. Tapi kalau dalam akad syariah ini sistemnya kemitraan atau transaksi real, Mbak. Kemitraan ini jadi jatuhnya itu tadi bagi hasil. Jadi kesimpulannya kalau perbedaannya ini risiko kredit di bank konven sama di bank syariah, ini fokus ke kemampuan nasabah membayar utang, Mbak, sama bunganya. Jadi kalau dalam bank syariah itu risikonya memang lebih kompleks karena memang selain risiko gagal bayar kan juga ada risiko usaha yang ditanggung. Tapi di bank syariah ini lebih ke apa, Mbak ya? Lebih ke maksudnya mengutamakan kesyariahnya, ke akadnya lebih mendalam dibanding sekedar analisis dari bank konvensional. Seperti itu sih, Mbak. Dia tetap sih ada resikonya hampir mirip ya, cuma memang ada beberapa yang bisa kita pahami dari sudut pandang syariah. Itu. Ada lagi mungkin dari lainnya, teman-teman? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Mbak Marisa ya. Teman-teman yang baru saja hadir, yang baru join atau yang belum sempat dipanggil absennya ya. Coba saya share screen absen tadi, barangkali ada yang belum, boleh langsung disebutkan namanya. Share. Ini ada 15 orang, seharusnya 13. Ini kok saya absen lagi. Rekan-rekan saya absen lagi nih ya. Maksudnya bagi teman-teman yang belum absen tadi, apakah sebelum saya akan mengakhiri untuk web malam hari ini, tadi Pitsus Kejati Maluku belum ketahuan atas nama siapa ini. Pitsus Kejati Maluku. Bagian lain sudah tadi. Ada Sylvie Melania, ada sudah. Maria Larasati sudah juga. Satrio sudah. Saya pastikan lagi teman-teman ya. Ya Allah, sudah ada. Satria juga sudah. Marisa juga sudah. Trio Andoko juga sudah tadi. Andoko, Ogi Dwi Saputra,
Shevia Caroline. Shevia Cora, iya. Caroline, Coralin ini ya. Di absen Coralin. Kemudian ada Dias, Rian Utomo sudah absen juga. Ada Andi Sakti. Andi Sakti juga sudah absen. Riva Putri. Riva Putri. Nah ini Riva Putri nggak ada nih. Oh, Rivaliani Putri, ya Allah. Namanya Putri. Zidan P ini siapa? Zidan P ya? Atas nama Zidan P, sepertinya ini belum masuk ini. Eva Sehari sudah tadi. Itu teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Mbak Vanessa sudah mengumpulkan tugas ya? Sama tugas satu sudah ya? Belum Pak, maaf. Oh belum? Iya, soalnya baru 8 orang ya Mbak yang ngumpulin Mbak. Jangan lupa batasnya Iya, tanggal berapa kemarin? tanggal 11 Pak. 11 ya, cuma kalau bisa sebelumnya Mbak, biar ini. Soalnya numpuk juga nih ya. Kalau ketentunya sih di diskusi itu tidak wajib, tapi sih ya mungkin di sistem terekam aktif mahasiswa nggak apa-apa buat tambahan penilaian. Itu saja rekan-rekan, nanti web selanjutnya di sesi ke-6 ya. Terakhir ya, terakhir. Sesi ke-6 ya, sekitar 2 minggu lagi berarti. Dan jangan lupa teman-teman hadir ya, bagian yang berhalangan hadir bisa japri WA saya, disampaikan izin, yang nanti saya bantu untuk absennya. Tapi kalau bisa hadir, dan bagi yang kerja juga, kalau memang bisa join aja. Kalau yang memang untuk izin off cam nggak apa-apa. Sementara itu dari saya, rekan-rekan tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Iya Pak. Siap, saya sudahi. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk mengikuti seluruh tuton ya, seluruh diskusi dan tugasnya dikerjakan. Dan sampai jumpa di webinar 3 berikutnya. Sekitar 2 minggu lagi nanti saya akan infokan melalui grup WhatsApp dan chat grup di ini juga di e-learning. Baik, terima kasih semuanya.